Shalom, kekasih-kekasihnya Tuhan. Kita jumpa di Victorious Devotion. Kita mau bersaat teduh. Kita mau diisi lewat kebenaran firman yang menjadi dasar kita jalani hidup kita. Hari ini, pagi ini kita mau renungan kebenaran firman dan mau berdoa bersama-sama. Kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan atas cinta kasih yang luar biasa. Kami boleh ada di tempat ini karena cinta Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati kami mau dengar kebenaran firman, dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Bapak Ibu kekasihnya Tuhan, senang pagi ini bisa jumpa bersama-sama Bapak Ibu, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pagi ini kita terus mau bersekutu dengan Tuhan, mau memiliki keintiman dengan Tuhan, mau dengar suaranya Tuhan, mau tuntun kita apa pagi ini. Pagi ini kita masih berbicara tentang kehidupan yang berbuah banyak dalam Kristus. Kita mau berbuah banyak di dalam Kristus dengan satu tema tetap di 2025, increase in Christ. Dan untuk increase in Christ kita harus berbuah banyak di dalam Kristus. Pagi ini saya kasih judul berakar bertumbuh dalam Kristus. Berakar bertumbuh dalam Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, kita baca dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah kita melihat satu pohon besar dan tetap kokoh meskipun diterpa angin yang besar? Pernahkah kita melihat kejadian hal seperti itu? Rahasianya tentunya pada akar pohon itu yang dalam, yang kuat. Akar yang kuat membuat pohon bukan hanya berdiri teguh, tetapi kuat menghadapi badai. Di dalam keadaan apapun dia tetap berdiri. Kenapa? Karena akarnya kuat. Pohon yang akarnya kuat bukan hanya berdiri teguh, tapi dia juga dapat bertumbuh dengan subur. Dia juga dapat berbuah dengan lebat tentunya. Demikian pula hidup orang percaya. Kita nggak hanya sekedar bertumbuh, tapi kita juga berbuah. Dan kita berbuah tatkala akar kita benar-benar kuat, akar kita mendalam. Akar kita mendalam di dalam Kristus tentunya. Oleh sebab itu, ya, tema kita di bulan Oktober adalah berbuah banyak di dalam Kristus. Haleluya. Renungan kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita mau berakal dalam firman. Berakar dalam firman. Referensinya dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga. Kita tahu sama-sama, ya, firman Tuhan adalah tanah yang subur yang memberikan kekuatan rohani. Orang yang berakar dalam firman akan tetap segar, ya, tidak layu dan berbuah pada musimnya. Haleluya. Di situ benar-benar dikatakan, ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kekasih, betapa pentingnya akar. Ya, akar yang ada di tepi batang air, dia mencari begitu rupa sumber air itu, sumber kehidupan itu. Ya, artinya apa? Kita harus mencari terus, ya, sumber kehidupan kita. Kita harus terus ada di dalam firman-Nya. Firman-Nya yang menumbuhkan kerohanian saudara dan saya. Sebagai orang percaya, hidup di dalam firman itu hal yang mutlak. Oleh sebab itu kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa berbuah banyak. Kita harus berakar di dalam firman Tuhan yang menjadi makanan, yang menjadi source makanan bagi kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, dibangun dalam iman. Ibrani pasal yang ke-6 kita baca nanti bareng-bareng, ya. Iman adalah pondasi pertumbuhan rohani. Iman itu pondasi pertumbuhan rohani. Tanpa iman kita nggak bisa, nggak mungkin, nggak akan dapat kita menyenangkan hatinya Allah kalau kita nggak memiliki iman. Karena iman adalah dasarnya, sebagai pondasinya untuk kita dapat melakukan atau mengalami sebuah pertumbuhan rohani.
Kita nggak akan pernah dapat bertumbuh kalau imannya belum ada. Oleh sebab itu dasarnya adalah iman kepercayaan. Iman kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan tanpa iman kita tidak dapat menyenangkan hati Allah. Berakar dalam Kristus berarti membangun seluruh hidup kita di atas dasar iman yang kepada Kristus itu sendiri, bukan kepada pengalaman, kekuatan diri sendiri, bukan kepada kemampuan diri sendiri, tapi enggak, ayo kita mengandalkan iman kepada Tuhan, semata kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga adalah berbuah dalam syukur. Ternyata berbuah enggak asal berbuah, tapi berbuah itu di dalam syukur. Kolose 3 ayat yang ke-17, tanda pertumbuhan rohani seseorang adalah hati yang mau penuh dengan ucapan syukur. Hati yang selalu bersyukur membuat saudara dan saya melihat Allah dalam segala keadaan. Allah yang patut kita syukuri, Allah yang mengalirkan berkat dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang lain. Oleh sebab itu, ayo lekatkan hati kita kepada Tuhan dan kita dapat bersyukur di dalamnya. Kita membuat satu keputusan untuk bersyukur dalam segala keadaan kita, segala aspek hidup kita, segala aspek hidup kita. Dengan demikian kita dapat berbuah banyak bagi Allah. Seperti tema kita di bulan Oktober ini, berbuah banyak bagi Allah. Kita nggak akan mungkin bisa berbuah kalau kita nggak berakar. Kita nggak akan mungkin bisa berbuah kalau kita nggak berakar. Kita nggak mungkin bisa bertumbuh kalau kita nggak berakar. Oleh sebab itu penting berakar dan bertumbuh di dalam Kristus untuk kita dapat berbuah banyak dalam Kristus bagi kemuliaan Allah, bagi kemuliaan Allah yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh berakar di dalam firman? Apakah kita sungguh-sungguh sudah ada di dalam kondisi kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan, berakar di dalamnya? Atau bahkan kita mungkin masih goyah dalam iman percaya oleh keadaan kita. Apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar Tuhan itu sayang dengan saya? Identitas kita masih abu-abu. Apakah benar aku adalah anaknya Allah? Ayo, yakinkan diri, berakar dalam firman bahwa kita anak-anak Allah yang dikasihinya. Apakah kita membangun hidup kita dengan iman? Atau kita membangun hidup kita dengan kuat, dengan gagah, dengan kemampuan, dengan pengalaman kita sendiri? Ayo tanya di dalam diri. Apakah kita mengandalkan kekuatan pengalaman kita sendiri? Kalau masih, ayo andalkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Keadaan mungkin tidak baik-baik saja, ya. Keadaan mungkin tidak oke-oke saja, tapi ayo tetap mengandalkan Tuhan. Percaya Tuhan campur tangan dalam hidup saya dan saudara. Saya pribadi pun mau terus belajar mengandalkan Tuhan. Walau kadang seakan jalan tidak kita lihat di depan mata, jalan tidak aku temui, tapi percayalah, He will make a way for me, for you, for all of us. Untuk kita semua Dia buka jalan. Dia bukan hanya sekedar membuka jalan, tapi Dia membuat jalan bagi saudara dan saya. Apakah kita hidup dipenuhi ucapan syukur atau lebih banyak menggerutu, mengeluh? Ayo isi hidup kita dengan ucapan syukur. Bertobat, ucap syukur dalam segala keadaan tentunya. Ya, mengucap syukurlah kita senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Yesus Kristus bagi kamu, bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua. Dengan beberapa hal ini saya yakin dan percaya, dengan berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, kita dapat berbuah bagi Allah. Dengan kita berbuah banyak bagi Allah, kita dapat increase in Christ. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah dengar, kami sudah merenungkan kebenaran firman, kami sudah berdevotion, dan kami menangkap isi hati Tuhan. Kuatkan, teguhkan setiap kami untuk kami dapat berakar, bertumbuh dalam Kristus, untuk kami dapat benar-benar berbuah banyak bagi Allah, berbuah lebat bagi Allah, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati, urapi umat-Mu
Di GBI Victory, umat berkemenangan ya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.